Baik, selamat siang. Hari ini ada pertemuan yang pertama mata pelajaran saya ya, yaitu mata pelajaran hematologi teori untuk kelas 11. Kelas 11 untuk semester sekarang, pertemuan pertama akan membahas hapusan darah, bahwa kita akan melihat jumlah atau akan melihat jenis sel ya, harus bisa membuat sediaan hapusan darah yang baik. Bagaimana sediaan hapusan darah yang baik? Sediaan hapusan darah yang baik adalah dibuat dengan pewarnaan yang sempurna. Tebal tipisnya diperhatikan, tetesan darahnya diperhatikan. Kemudian setelah mendapatkan hapusan darah yang baik dan sudah diwarnain, kemudian kita akan diperiksa. Bagaimana prinsipnya cara pembuatan hapusan darah? Pembuatan hapusan darah prinsipnya adalah tetes darah dipaparkan di atas gelas objek, lalu dicat dan diperiksa di bawah mikroskop. Jadi setelah jadi, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Sebelum kita membuat hapusan darah, kita juga harus tahu apa alat yang untuk membuat hapusan darah. Yang pertama adalah objek gelas, kemudian gelas penghapus ya, jadi dua objek gelas, kemudian nanti yang satu dipaparkan dengan darah, kemudian kita hapus ya dengan gelas penghapus. Tekniknya kemarin ya, di semester kemarin sudah sama-sama kita melaksanakan untuk teknik prakteknya. Tinggal kita melanjutkan materi-materi mana yang belum diselesaikan yang kemarin, karena kemarin teori cara pembuatannya sudah. Jadi hari ini kita akan melihat ya, bagaimana cara pemeriksaan hapusan darah khususnya untuk teorinya. Saya bacakan di sini ya, biar tidak salah. Pemeriksaan hapusan darah terdiri atas pemeriksaan dengan pembesaran kecil objektif 10 kali ya. Kemudian buat apa 10 kali itu? Pembesaran 10 kali itu adalah untuk menilai kualitas hapusan darah. Kemudian juga bisa buat penaksiran jumlah leukosit. Nah, ada juga pemeriksaan dengan menggunakan minyak imersi atau sering disebut dengan imersi oil. Tentunya pembesarannya juga akan beda. Pembesarannya biasa kita pakai dengan pembesaran 100 kali ya. Itu bisa digunakan dengan atau untuk pemeriksaan eritrosit, leukosit, kemudian sel-sel abnormal yang nanti akan kita lihat ketika kita akan praktek. Nah, kualitas daripada hapusan darah tentunya harus diperhatikan. Bagaimana kualitas hapusan darah? Dilakukan dengan memakai pembesaran kecil objektif 10 kali ya, maksud saya lensa objektif 10 kali di dalam mikroskop. Yang bagus adalah hapusan darah harus cukup tipis sehingga eritrosit dan leukosit jelas terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saya boleh menerangkan, jadi pembuatannya harus tipis, dari tebal kemudian ke tipis. Jadi sel-selnya dia akan terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah hapusan tidak boleh mengandung endapan cat atau endapan cat. Jadi kita akan menggunakan bisa Urextain ya, kemudian bisa dengan penggunaan rapid. Nah, itu tidak boleh mengendap sehingga
kita harus menggunakan regensia yang memang betul-betul masih baik ya, sehingga selnya nanti dilihat di mikroskop akan terlihat jelas. Berikutnya adalah eritrosit dan leukosit harus dicat dengan baik. Jadi harus kelihatan ya. Nanti pada saat mengecat, eritrosit dan leukositnya harus kelihatan ya, tidak mengumpul di satu tempat. Kemudian leukosit tidak boleh bergerombol pada bagian terakhir dari lapangan atau dari apusan ya, dari lapang pandang atau dari apusan. Jadi tidak boleh bergerombol, bikinnya harus betul-betul sangat rapi. Nah, setelah dibuat, kemudian kita juga bisa buat pemeriksaan penaksiran leukosit. Kita tentu tahu bahwa pembuatan hapusan darah bisa untuk pemeriksaan leukosit secara indirect atau tidak langsung. Kita tahu jumlah atau pemeriksaan jumlah leukosit atau jumlah sel baik leukosit, eritrosit bisa dilaksanakan dengan cara direct dan indirect. Jadi cara tidak langsung dan cara langsung. Nah, cara langsung ya biasa digunakan dengan kita menggunakan dengan pil hitung. Tapi kalau cara tidak langsung kita bisa menggunakan dengan sistem hapusan darah atau dengan cara indirect. Namun demikian kita harus betul-betul memahami apa tujuan pokoknya awal atau tujuan pokok kita membuat hapusan darah adalah ya, kalau parameternya misalnya membuat hapusan darah, kita harus dapat memahami dan mengerti ya. Ketika dilihat di dalam mikroskop, kita akan menemukan beberapa sel, kita harus mampu menjelaskan. Misalnya sel-sel leukosit misalnya dari basofil, eosinofil, neutropil batang, neutropil segmen, kita harus paham ya, paham betul dari mulai ciri-cirinya dan lain. Kita akan lihat nanti ketika kita akan praktek, kita akan tahu sel-sel tersebut. Kemudian berikutnya adalah variasi kelainan dari besar eritrosit. Jadi hapusan darah itu juga bisa buat melihat variasi-variasi dari besar atau kecilnya eritrosit. Bisa yang bisa kita sebut makrositosis ya, bisa kita sebut dengan yang pertama adalah makrositosis. Bagaimana makrositosis, ciri-cirinya bagaimana ya? Kita nanti akan lihat di mikroskop dulu, baru kita akan tahu ciri-cirinya. Oh, ternyata ciri-cirinya itu keadaan di mana diameter rata-rata eritrosit lebih dari 8,5 mikron dengan tebal rata-rata 2,3 mikron. Seperti itu ya, itu makrositosis. Kemudian ada juga sel yang dinamakan mikrositosis ya. Ini dari variasi kelainannya. Keadaan di mana diameter rata-rata eritrosit kurang dari 7 mikron dan tebal rata-rata 1,5 sampai 1,6 mikron. Kemudian ada anisositosis. Jadi nanti kalau ditanyakan kelainan eritrosit dilihat dari besarnya adalah yang pertama adalah makrositosis, mikrositosis dan anisositosis. Kemudian dari variasi warna misalnya ada normokromia, hipokromia, kemudian hiperkromia dan polikromia. Nah, itu kalau nanti ditanya variasi warna eritrosit ada 4. Saya ulangin ya. Normokromia atau normokrom, hipokromia, kemudian hiperkromia, kemudian polikromia. Perlu di hafal ya. Jadi atau dipahami, siswa harus paham betul. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan di teori untuk pertemuan session hari ini adalah variasi bentuk eritrosit. Misalnya ekinosit, sferosit, leptosit, sel target, ovalosit, akantosit, bar sel, kemudian skistosit, teardrop cell, kemudian ada juga poikilositosit, ada juga skistosit. Nah, itu nanti kita akan sama-sama melihat
ketika para siswa semua belajar atau di dalam ruangan praktek. Sementara teorinya untuk pertemuan hari ini hanya membahas tentang hapusan darah, kemudian tadi sedikit menyinggung penafsiran jumlah, kemudian bagaimana cara melihat sel atau memahami ciri-ciri daripada sel eritrosit tersebut. Demikian pertemuan untuk hari ini. Saya akhiri, terima kasih.